Setiap hari, kita berinteraksi dengan begitu banyak data, mulai dari kontak di smartphone, histori belanja online, riwayat chat, hingga postingan di media sosial. Semua itu tidak mungkin bisa kita kelola secara manual, bukan? Bayangkan, kalau jutaan data hanya disimpan di dalam satu file lembar Excel, tentu akan berantakan dan sulit untuk ditemukan kembali. Disinilah peran basis data menjadi sangat penting. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas materi terkait pengantar basis data. Dimulai dari konsep dasarnya, fungsi utama, hingga jenis-jenis basis data yang paling populer. Nah, di dalam basis data ada dua jenis struktur. Yang pertama itu adalah relasional dan yang kedua adalah NoSQL. Dengan memahami materi ini, kita akan memiliki fondasi yang baik untuk mempelajari lebih dalam dunia teknologi informasi dan basis data. Secara sederhana, basis data adalah kumpulan data yang disusun dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, serta diperbaharui dengan mudah. Basis data bisa dianggap sebagai gudang informasi digital yang terorganisir. Jika data adalah potongan-potongan informasi mentah, maka basis data adalah struktur yang menyatukan potongan itu menjadi sesuatu yang utuh dan bermanfaat. Sebagai contoh, di dalam aplikasi e-commerce ada data terkait produk, harga, penjual, hingga riwayat transaksi. Semua data tersebut disimpan di dalam basis data. Ketika kita mencari sebuah produk, sistem akan langsung menelusuri data yang terdapat di dalam basis data yang telah dibuat. Tanpa basis data, aplikasi modern seperti media sosial, sistem perbankan digital, hingga layanan transportasi online tidak mungkin bisa berjalan dengan efisien. Jika kita tarik benang merahnya, basis data bukan hanya sekadar tempat penyimpanan, melainkan juga otak yang membantu sistem digital bekerja dengan cerdas dan efisien. Karena metadata memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyimpan data dengan rapi. Penyimpanan data tidak lagi berupa tumpukan file yang acak, melainkan dalam sebuah struktur yang bisa diatur, dicari, dan diperbaharui dengan mudah. Yang kedua, memudahkan pencarian dan pengolahan data. Dengan menggunakan query, misalnya bahasa SQL, kita bisa menemukan data tertentu hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan integritas data. Informasi yang sama tidak perlu disimpan berulang kali. Proses ini dapat menghindari duplikasi dan inkonsistensi pada data. Sedangkan pada fungsi keempat adalah mengamankan data. Basis data modern dilengkapi dengan sistem otorisasi, enkripsi, dan kontrol akses. Hanya pihak tertentu saja yang bisa melihat atau mengubah data. Dan yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan. Data yang terstruktur dapat dianalisis menjadi informasi yang berharga. Contoh, data penjualan bisa digunakan untuk memprediksi tren pasar. Basis data relasional atau RDBMS adalah jenis yang paling klasik dan banyak digunakan. Disebut relasional karena data disimpan di dalam tabel-tabel yang saling berhubungan melalui relasi. Struktur data terdiri dari baris atau yang dikenal dengan row dan kolom. Sedangkan bahasa yang sering digunakan adalah menggunakan SQL atau Structured Query Language. Contoh-contoh dari bahasa SQL adalah MySQL, Postgres, Oracle, dan Microsoft SQL. RDBMS memiliki beberapa keuntungan, seperti 1. Struktur data yang jelas dan terstandarisasi, integritas data yang kuat, cocok untuk sistem yang menuntut akurasi tinggi,
Dan yang ketiga, mendukung transaksi yang kompleks seperti dalam perbankan ataupun kebutuhan akuntansi. Akan tetapi, RDBMS juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang fleksibel untuk data yang tidak terstruktur seperti gambar, video, atau data media sosial. Yang kedua, sulit diskalakan secara horizontal untuk menangani beban data raksasa. Contoh kasus seperti sistem ATM. Setiap kali kita menarik uang, sistem harus memastikan saldo berkurang dengan akurat. Transaksi tercatat dan data harus konsisten di seluruh cabang bank. Ini hanya mungkin dilakukan dengan basis data relasional. Sedangkan di jenis yang kedua itu ada NoSQL yang singkatannya Not Only SQL. Artinya model penyimpanan data tidak hanya berbentuk table, sehingga NoSQL juga mensupport seperti dokumen, menyimpan data dalam format JSON atau BSON. Contohnya MongoDB. Key Value Store, menyimpan pasangan kunci dan nilai yang mirip dengan kamus digital. Contohnya adalah Redis. Graph, fokus pada hubungan antar data. Contohnya adalah Neo4j. White Column, data yang tersimpan di dalam kolom yang sangat besar. Contohnya adalah Cassandra. NoSQL memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama bersifat sangat fleksibel, bisa menampung data terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua adalah skalabilitas tinggi, mampu menangani data dalam skala besar dengan jutaan pengguna. Yang selanjutnya adalah performa yang cepat, cocok untuk aplikasi yang bersifat real time. NoSQL juga memiliki beberapa kekurangan, tidak selalu menjamin konsistensi penuh, banyak yang menggunakan prinsip eventual konsistensi. NoSQL juga kurang cocok untuk transaksi finansial yang membutuhkan tingkat akurasi 100%. Contoh kasus, media sosial seperti Instagram, data postingan komentar, foto, dan interaksi pengguna yang jumlahnya miliaran setiap hari lebih mudah dikelola dengan NoSQL karena sifatnya yang fleksibel dan scalable. Mari kita bandingkan keduanya secara singkat. Relasional cocok untuk data yang rapi, terstruktur, dan membutuhkan transaksi akurat. NoSQL cocok untuk data besar, dinamis, dan seringkali tidak terstruktur. Jika diibaratkan, RDBMS adalah seperti perpustakaan yang tertata rapi dengan katalog dan kode klasifikasi. Sedangkan NoSQL seperti gudang besar yang bisa menampung segala macam barang, fleksibel, dan mudah diperluas. Artinya, pilihan bukan soal mana yang lebih baik, melainkan mana yang lebih sesuai dengan sistem yang sedang dibangun.